Assalamualaikum teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Argasena. Kita bertemu lagi dalam video kedua berikut ini teman-teman. Kita sebagai manusia pasti kita mengalami kenyataan ataupun hal-hal yang benar-benar terjadi. Ada sesuatu yang terjadi tetapi kita belum tahu atau belum kita ketahui, itu juga termasuk realitas. Bukan berarti hal-hal yang tidak kita ketahui itu bukan realitas, karena kita belum tahu saja. Karena realitas itu adalah sesuatu yang ada pengamatnya. Jadi jika ada yang mengamati dan kita tahu hal tersebut, maka itu menjadi realitas. Manusia sejauh ini mengalami 3 realitas, teman-teman. Yang pertama itu adalah realitas objektif, yang kedua realitas subjektif, dan yang ketiga itu adalah realitas intersubjektif. Bukan cuma manusia, teman-teman. Jadi, serigala, hewan-hewan lain seperti monyet, seperti simpanse, gajah, dan lain sebagainya, itu dia mengalami realitas juga seperti kita. Tetapi manusia itu memiliki realitas ketiga yang dia alami, sedangkan hewan-hewan ini tidak mengalami realitas tersebut. Kita akan jelaskan satu persatu apa sih realitas-realitas yang kami sebutkan tersebut. Realitas subjektif itu adalah realitas yang hanya dialami oleh individu tersebut. Contohnya itu adalah nyeri, bahagia, sedih, rasa takut, cemas, dan sebagainya. Itu adalah realitas subjektif yang hanya dirasakan oleh individu yang bersangkutan, teman-teman. Jadi, manusia mengalami realitas ini, realitas yang subjektif tersebut. Jadi hanya individu tersebut yang mengalami. Tetapi serigala juga mengalaminya. Serigala memiliki rasa takut terhadap ancaman predator lain. Serigala juga mengalami rasa senang saat dia bisa menangkap buruannya, dan lain sebagainya. Jadi hewan juga mengalami realitas subjektif tersebut, teman-teman. Yang kedua itu adalah realitas objektif. Realitas objektif itu adalah realitas yang benar-benar ada, bisa dirasa oleh indera sebagai pengamatnya. Contohnya ini adalah HP ini ya. HP ini saya letakkan di atas buku. Seperti ini. Maka teman-teman dan orang lain bisa memverifikasi bahwa HP ini ada di atas meja, di atas buku. Jadi itu adalah realitas objektif. Realitas apa adanya yang dialami atau dialami oleh alam semesta ini atau benda-benda yang ada di alam semesta. Nah, begitu juga seperti hewan-hewan seperti serigala, dia mengerti, dia tahu itu batu, dia tahu pepohonan, dia tahu sungai, dia tahu rerumputan, dan dia tahu lain sebagainya. Makanya dia tidak pernah makan batu, karena dia tahu batu itu bukan daging. Dan dia bisa membedakan, artinya dia mengalami realitas objektif seperti manusia. Tetapi ada satu realitas terakhir yang tidak dialami oleh makhluk-makhluk lain selain manusia, yaitu realitas intersubjektif, atau bisa disebut dengan fiksi. Realitas ini adalah realitas yang diciptakan oleh manusia itu sendiri, berupa mitos-mitos, berupa sesuatu yang diyakini bersama, diyakini secara massal oleh kelompok manusia. Jadi ini dimasukkan ke dalam realitas intersubjektif. Manusia itu sendiri, selama 50.000 tahun yang lalu, sebenarnya kita tidak sendirian di bumi ini. Tetapi kita memiliki teman-teman kita dari genus yang sama, yaitu genus Homo. Jadi, manusia modern ini, bahasa ilmiahnya itu adalah Homo sapiens, artinya manusia yang bijak. Walaupun sebenarnya kita sebagai manusia tidak bijak-bijak amat, karena segala sesuatu yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang menguntungkan buat kita, yang nggak menguntungkan ya kita buang. Contohnya adalah jika kita mengatakan bahwa singa itu adalah hewan liar atau hewan buas, karena singa itu tidak memberikan keuntungan untuk kita. Jadi sebenarnya singa dengan manusia itu sama-sama buas, teman-teman. Justru singa itu tidak sebuas manusia. Singa itu hanya memakan daging-daging seperti kijang, kambing, dan lain sebagainya. Singa tidak pernah makan rumput, tidak pernah makan dedaunan, tidak pernah makan buah-buahan, tidak pernah makan hal-hal lain yang tidak bisa dimakan oleh singa. Tapi manusia itu bisa memakan segalanya, teman-teman. Daging bisa dimakan, kambing, ayam, babi dimakan oleh manusia. Bakteri juga diminum oleh manusia. Silahkan kalian biasanya minum fermentasi Yakult itu ya. Terus manusia juga memakan jamur, memakan tumbuhan, memakan buah-buahan, umbi-umbian. Jadi kita sebenarnya lebih buas daripada mereka. Terus kita juga bisa menentukan mana hewan yang harus mati, mana hewan yang tidak. Contohnya tadi pagi kita sarapan menggunakan padi-padian ya, seperti gandum, ataupun kalau kita di Indonesia ini menggunakan nasi yang berasal dari padi, yaitu biji-bijian padi-padian. Dan lauknya itu bisa ikan ataupun ayam. Kita juga sudah mengambil kehidupan dari makhluk-makhluk tersebut, teman-teman. Jadi, manusia itu lebih buas daripada
hewan-hewan tadi. Realitas apa tadi yang kita alami itu realitas intersubjektif itu tidak dialami oleh saudara-saudara manusia lainnya. Dulu 50.000 tahun yang lalu, bumi ini pernah dihuni oleh beberapa jenis manusia. Yang pertama itu adalah kita sendiri yaitu Homo sapiens, yang kedua itu adalah Homo erectus, terus ada Homo neanderthal, ada Homo florensis, ada Homo denisova. Nah, semua itu pernah ada tinggal di bumi. Tetapi dari semua jenis manusia tersebut selain Homo sapiens, mereka tidak mengalami yang namanya realitas intersubjektif. Mereka tidak mengalami yang namanya revolusi kognitif seperti yang dialami oleh Homo sapiens. Jadi kita sebagai manusia itu ternyata mengalami 3 kali revolusi dalam sejarah umat manusia. Manusia seperti kita, Homo sapiens, itu baru ada di bumi sekitar 300.000 tahun yang lalu teman-teman semuanya, yang berasal dari Afrika dan bermigrasi ke seluruh bumi seperti saat ini. Tapi sebenarnya kita belum ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Homo erectus yang lebih dari 2 juta tahun sudah ada di bumi sebelum kita. Dia lebih awal ada di bumi dan menguasai bumi. Tetapi begitu kita muncul, mereka semua punah. Kenapa kita bisa bertahan sampai saat ini? Ternyata setelah dilakukan penelitian oleh para sejarawan, arkeologi dan segala macam, ternyata kita mengalami kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia-manusia lain tersebut. Kita mengalami kemampuan ledakan kognitif yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menciptakan bahasa. Dengan bahasa tersebut, manusia bisa melakukan komunikasi satu dengan yang lainnya dan ternyata kita juga bisa menciptakan fiksi-fiksi atau mitos-mitos yang dipercayai bersama oleh kelompok manusia tersebut. Dengan cara ini, ternyata kita bisa memiliki kemampuan untuk bekerja sama yang lebih baik daripada manusia-manusia yang lain tersebut. Akhirnya dalam persaingan mencari makanan, sebagai pemburu pengumpul, kita lebih dominan daripada mereka. Ada juga teori yang mengatakan manusia-manusia seperti Neanderthal dan Homo erectus itu hilang akibat dibantai oleh nenek moyang kita sebagai Homo sapiens. Ada juga yang mengatakan, teori lainnya yang mengatakan bahwa terjadi kawin campur, sehingga Homo neanderthal dan Homo erectus itu hilang karena proses peleburan dengan Homo sapiens. Terserah mau percaya yang mana, tetapi sepertinya saya lebih percaya yang pertama. Selain ada perkawinan, karena itu dibuktikan dengan adanya gen-gen peninggalan Neanderthal di dalam tubuh manusia modern ini, ada sedikit gen Neanderthal yang ada di tubuh kita. Tetapi saya lebih condong ke yang pertama, yang terjadi pembantaian massal. Karena kita lihat sifat manusia ini, kita lihat yang sekarang kita lihat di zaman modern ini ya, dengan sedikit perbedaan saja, manusia lain, kelompok lain bisa melakukan pembersihan ataupun genosida terhadap kelompok lainnya. Itu sungguh mengerikan sekali kan? Kita itu adalah makhluk yang tidak bisa bertoleransi sebenarnya. Mungkin ini bisa menjadi dasar mengapa sebagian ilmuwan mengatakan bahwa terjadi pembantaian besar-besaran yang dilakukan oleh Homo sapiens yang lebih cerdas. Setelah mengalami yang namanya revolusi kognitif, manusia mulai menciptakan alat-alat dalam berburu yang lebih canggih, lebih efisien, dan dengan bahasa yang unik tadi mereka bisa bekerja sama secara lebih efektif lagi satu dengan yang lainnya. Sehingga dalam persaingan mencari makanan sebagai pemburu pengumpul di suatu tempat atau suatu wilayah, Homo neanderthal dan Homo erectus tidak bisa menghadapi Homo sapiens. Begitu juga itu dibuktikan dengan adanya kepunahan-kepunahan yang terjadi di Amerika dan di Australia. Di Australia itu pernah ada hewan yang beratnya sampai bisa 1 ton kalau nggak salah ya, yaitu Diprotodon, ya jenis mamalia yang sangat besar. Tetapi mamalia tersebut tercatat punah setelah manusia itu mencapai daratan Australia. Artinya hewan-hewan yang ada di Australia tersebut belum pernah bertemu dengan yang namanya manusia seperti kita, jadi dia tidak terlalu takut ya. Nah, tetapi ternyata manusia-manusia tersebut menyerang hewan-hewan itu dan mengkonsumsi dagingnya. Saat itu nenek moyang kita mungkin tidak tahu jika tindakannya tersebut bisa menyebabkan kepunahan yang luar biasa kepada hewan tersebut, karena mereka juga membutuhkan asupan makanan ya kan. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Setelah mengalami revolusi kognitif pada 70.000 tahun yang lalu, manusia kemudian mengalami revolusi agrikultur atau revolusi pertanian sekitar 12.000 tahun yang lalu. Jadi yang awalnya manusia itu sebagai pemburu pengumpul, ternyata mereka mulai berpikir dan mulai tahu ternyata tumbuhan-tumbuhan yang mereka ambil saat mereka berburu untuk dibawa pulang itu dapat tumbuh.
Jadi saat pemburu pengumpul itu mencari buah beri, memakannya, membawa pulang, setelah dia buang hajat ataupun buang air besar, ternyata ada sebagian yang tumbuh. Biji-bijian yang mereka makan, buah-buahan yang ada bijinya yang mereka makan itu tumbuh di tempat pembuangan mereka. Dan mereka mulai berpikir ternyata ini bisa ditanam. Akhirnya dengan cara seperti itu mereka mulai menanam buah-buahan dan selain sebagainya. Begitu juga saat domestikasi gandum. Saat mereka melakukan perburuan, mereka lebih suka berburu mencari daging karena saat itu yang lebih mudah ataupun lebih memberikan makanan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan kawanannya. Tetapi di lain waktu mereka juga mengumpulkan rumput-rumputan biji-bijian itu yang sekarang menjadi gandum itu dibawa pulang. Itu sebagai cadangan makanan jika saat itu mereka tidak dapat mendapatkan makanan lain dari buruan mereka. Maka mereka mengolah gandum-gandum tersebut untuk segera dimakan. Karena gandum itu sulit, tidak bisa langsung dimakan, makanya gandum tidak menjadi sebagai makanan pokok utama oleh orang-orang pada zaman itu. Ini terjadi di sekitaran bulan Sabit Subur ya teman-teman. Bulan Sabit Subur itu ada di Timur Tengah teman-teman. Nah, saat mereka membawa pulang ternyata dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, ternyata biji-bijian gandum yang mereka bawa itu tumbuh sepanjang jalan. Akhirnya mereka pun berpikir karena dia sudah memiliki kemampuan kognitif ya, bisa belajar dari alam. Makanya manusia-manusia itu, ternyata ini bisa ditanam. Akhirnya mereka melakukan percobaan ditanam, ternyata tumbuh dan itu bisa mereka manfaatkan jika ditanam dalam jumlah yang sangat banyak. Akhirnya lama-kelamaan mereka berpikir ini bisa ditanam dalam jumlah banyak, dia bersihkan lahan dan terus mereka melakukan pertanian pada awal-awal tersebut. Saat mereka sudah mengenal pertanian dan menjaga tanaman-tanaman tersebut, mereka tidak bisa lagi pergi jauh dan berpindah-pindah. Akhirnya mereka membuat desa permanen di wilayah tersebut. Setelah itu, manusia semakin ramai karena sumber makanan semakin melimpah dari hasil pertanian mereka. Akhirnya populasinya pun bertambah dan semakin besar. Jadi dari desa menjadi kota, dari kota menjadi kerajaan, dan kerajaan menjadi imperium saat itu. Akhirnya muncullah dari kepala suku menjadi raja, dan raja tersebut akhirnya menguasai wilayah tersebut dengan menanamkan atau menciptakan sebuah fiksi agar rakyatnya bisa bersatu di bawah kekuasaannya. Saat pertama itu di Sumeria itu muncullah kerajaan-kerajaan yang mengatakan bahwa rajanya itu adalah perpanjangan tangan dari dewa. Akhirnya rakyatnya juga tidak ada yang berani melawan kan, karena dia adalah perpanjangan dewa. Terus di sebelahnya lagi agak sedikit jauh di Mesir, Fir'aun lebih cerdas lagi. Mereka mengatakan bahwa dialah Tuhannya. Jadi Tuhan menyatu dengan manusia. Akhirnya mereka bisa menciptakan peradaban yang sangat luar biasa, memobilisasi masyarakat, memobilisasi penduduk, memobilisasi tentara untuk melakukan penaklukan di daerah sekitarnya, tentunya untuk mengambil sumber daya alamnya ya kan. Setelah mengalami yang namanya revolusi pertanian, ternyata selama 500 tahun yang lalu manusia juga mengalami revolusi pengetahuan ilmiah atau saintis, yaitu sekitar tahun 1600-an ya. Disitulah mulai muncul bagaimana caranya manusia mengakui ketidaktahuannya tentang alam ini, mengakui ketidaktahuannya tentang alam semesta ini. Makanya mereka mencari tahu, dan hal ini dilakukan oleh orang-orang Eropa pada masa itu. Akhirnya mereka mencari tahu dimanapun mereka berada, ada apa di seberang lautan sana, ada apa di seberang gunung sana, mereka mencari tahu. Ada apa di alam semesta ini. Akhirnya dengan rasa kepingin tahu tersebut, akhirnya mereka bisa menaklukkan dunia dan menguasai bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Oke, kita kembali kenapa manusia bisa melakukan kerjasama yang sangat luar biasa tersebut. Sehingga manusia yang paling efektif kerjasamanya itu bisa menguasai kelompok manusia lainnya yang tercerai-berai. Mereka itu memiliki fiksi atau sesuatu yang diimajinasikan. Fiksi itu adalah sesuatu yang diimajinasikan dan diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Contoh, sebelum 17 Agustus 1945 pada jam 6 pagi, Indonesia itu belum ada teman-teman. Jadi saat jam 10 pada tanggal yang sama di tahun yang sama, mendadak Indonesia itu ada. Diproklamasikan oleh Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta ya teman-teman. Negara itu adalah entitas fiksi juga.
yaitu realitas intersubjektif yang dipercayai oleh manusia secara massal dan bersama-sama. Jika saat itu tidak ada yang percaya bahwa Indonesia itu ada, maka Indonesia tidak akan pernah ada. Akhirnya karena semangat sama-sama memiliki nasib yang buruk akibat dijajah Belanda, akhirnya wilayah Nusantara mengakui atau mempercayai bahwa Indonesia itu ada. Begitu juga dengan uang, teman-teman. Uang itu adalah sesuatu yang dulunya tidak ada dan dijadikan ada untuk menjadi alat tukar dalam perdagangan. Contohnya jika kita tidak percaya dengan uang ini, uang yang kita pegang ini, maka uang ini tetap laku karena ada jutaan orang lain yang percaya bahwa uang ini memiliki nilai. Jadi uang ini juga termasuk dalam fiksi ataupun realitas intersubjektif yang kita bahas tadi ya teman-teman. Begitu juga dengan perusahaan, merek-merek, dan pada zaman dahulu itu dewa-dewi, itu termasuk adalah realitas intersubjektif yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Jadi setelah kita sebagai manusia menguasai bumi, kira-kira apa yang akan terjadi dengan umat manusia di masa yang akan datang? Kita ketahui jumlah populasi bumi saat ini adalah lebih dari 8 miliar manusia ya teman-teman. Ada kajian yang mengatakan jika bumi ini dihuni lebih dari 10 miliar manusia, maka bumi tidak lagi efektif ataupun cocok dengan populasi yang sebanyak itu teman-teman. Akibat kemajuan teknologi, akhirnya kematian dapat ditekan. Kita ingat bahwa beberapa tahun yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita menghadapi pandemi COVID yang cukup luar biasa. Artinya apa? Artinya manusia sudah memiliki kemampuan dalam mengendalikan penyakit. Kita ingat pada flu Spanyol yang terjadi sekitar tahun 1918 sampai dengan 1920 teman-teman, itu membunuh 17 sampai dengan 100 juta manusia saat itu. Terus pada tahun 1300-an atau pada sekitar abad ke-14 terjadi wabah Black Death di Eropa. Itu membunuh manusia sekitar 3/4 populasi Eropa itu musnah teman-teman atau mati. Saat itu manusia belum memiliki kemampuan yang luar biasa terhadap sains atau penemuan teknologi dalam pengobatan ya. Sekarang pengobatan sudah semakin maju sehingga penyakit-penyakit dapat dikontrol oleh manusia itu sendiri. Tapi ada masalah, jika ledakan populasi ini tidak dikontrol, maka akan terjadi chaos di mana-mana teman-teman. Pastilah, otomatis apa yang terjadi? Otomatis akan terjadi perebutan sumber daya di mana-mana. Karena sumber daya kita itu terbatas, sedangkan orang yang harus diberikan makan dari sumber-sumber makanan tersebut, itu semakin banyak, akan terjadi perebutan di mana-mana. Kalau sudah terjadi perebutan sumber daya tersebut, terjadilah perang-perang besar dalam perebutan wilayah tersebut. Kita membutuhkan air, kita membutuhkan pangan, kita membutuhkan energi, maka akan terjadi keributan yang sangat luar biasa. Belum lagi dampak dari kemajuan teknologi yang kita alami ini. Kita menciptakan polusi yang sangat luar biasa dengan kendaraan-kendaraan bermotor, suhu bumi semakin panas. Suhu bumi semakin panas, kita membeli AC dan menghidupkan AC, artinya suhu bumi akan semakin terus memanas karena terjadi pemanasan global teman-teman. Akibat dari polusi ataupun teknologi yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Dari sini kita lihat semua negara mulai bekerja sama dalam hal ini. Mereka menciptakan fiksi baru dalam membentuk kepercayaan atau kerjasama bersama beberapa negara tersebut atau seluruh negara di dunia ini. Setelah Perang Dunia Kedua, manusia membentuk United Nation atau Perserikatan Bangsa-Bangsa teman-teman. Itu digunakan untuk mencegah perang, untuk mengatasi krisis pangan, untuk mengatasi krisis kemanusiaan, mengatasi krisis macam-macam, semuanya diselesaikan secara bersama-sama dan bekerja sama oleh seluruh umat manusia. Bahkan dalam film-film Hollywood yang kita tonton, Marvel mengajarkan kita superhero-superhero yang dahulu bekerja sendiri-sendiri, berjuang sendiri-sendiri seperti Spider-Man, Hulk, terus Thor, terus lain sebagainya. Mereka sekarang disatukan untuk bekerja sama. Nah, kita lihat itu diaplikasikan juga kepada manusia di dunia modern dan di dunia nyata ini. Yaitu ketika negara-negara dunia itu membentuk PBB, membentuk G20, membentuk G8 dan lain sebagainya, itu digunakan untuk bekerja sama. Mereka tidak bisa lagi bersaing dan saling berperang terus-menerus, karena jika perang itu pun terjadi, maka suhu bumi tadi tidak bisa diselesaikan atau masalah iklim ini tidak bisa diselesaikan bersama-sama jika mereka terus berseteru. Makanya mereka sekarang mulai bersatu dan kita diajarkan dalam film untuk tetap bekerja sama. Nah, kerjasama inilah
yang kita maksudkan ke dalam fiksi tersebut. Dibuatlah narasi tertentu yang dipercayai oleh seluruh umat manusia tersebut. Bagaimana pembahasan kita hari ini? Semoga cukup memberikan manfaat, ataupun teman-teman jika ada yang ingin berkomentar di bawah silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.